Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Septiadi Irawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi karakter building. Materi pertama yaitu pentingnya sebuah karakter. Karakter adalah potret diri dari seorang yang sesungguhnya. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda, dan karakter itu bisa menggambarkan diri seseorang yang sebenarnya apakah baik atau buruk. Karakter juga adalah apa yang Anda lakukan ketika tidak ada yang memperhatikan Anda. Perilaku atau behavior dan karakter sangat berhubungan, tetapi keduanya tidaklah sama. Perilaku adalah apa yang kita lakukan, sedangkan karakter adalah kumpulan perilaku yang tampil di depan umum maupun saat sendiri. Dirangkai secara konsisten dalam kehidupan kita, pola perilaku yang berulang-ulang, apakah itu baik atau buruk, akan membentuk dan memperkuat karakter. Ada beberapa peristiwa dalam hidup ini yang mana hanya tinggal karakter yang kita miliki dan dapat bergantung pada karakter. Karakter yang baik adalah jaminan yang terbaik bagi kehidupan Anda. Pendidikan karakter juga merupakan suatu usaha manusia secara dasar dan terencana untuk mendidik dan memperdaya potensi peserta didik guna membangun karakter pribadi sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Karakter juga merupakan kumpulan dari semua sifat kita dan mencangkup semua pikiran, perasaan, kata-kata, dan tindakan kita. Karakter anak-anak kita dibentuk oleh keputusan mereka dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan mereka saat ini dan di masa depan. Karakter adalah fondasi yang kokoh dalam membangun hubungan. Karakter membentuk kita sebagai tangga dan warga negara. Fungsi penting karakter. Secara umum, fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter seseorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku yang baik. Tujuannya yaitu ada dasar utama, pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan ini adalah nilai-nilai pembentuk karakter tersebut. Yang pertama ada kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sosial, rasa tanggung jawab yang besar, dan religius. Oke, yang kedua adalah self system. Self system adalah sebuah pikiran, perasaan, dan pandangan seseorang terhadap diri sendiri. Kesehatan self system ini ditentukan oleh seberapa kamu bisa percaya dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri, dan menghargai diri sendiri. Sementara menurut Wikipedia, harga diri adalah pandangan keseluruhan dari individu yang tenang dirinya sendiri. Penghargaan diri juga kadang dinamakan martabat diri atau gambaran diri. Misalnya, anak dengan penghargaan diri yang tinggi mungkin tidak hanya memandang dirinya sebagai seseorang, tetapi juga sebagai seseorang yang baik. Seringkali harga diri dikaitkan dengan rasa percaya diri, yaitu dimensi evaluatif yang menyeluruh dari diri yang pada akhirnya membentuk gambaran diri. Hal ini sejalan dengan pendapat Roger dan Maslow. Mereka mengatakan bahwa harga diri merupakan aspek yang penting dalam kepribadian, di mana harga diri adalah evaluasi yang menyeluruh untuk membentuk gambaran ini. Ada individu yang memiliki harga diri tinggi atau rendah secara keseluruhan. Namun ada juga harga diri tinggi atau rendah pada area tertentu. Misalnya, harga diri tinggi di aspek sosial namun atau rendah di bidang akademis. Jadi bisa merata di segala aspek, namun bisa juga fluktuasi harga diri rendah dapat berakibat seseorang mengalami depresi dan sebaliknya. Ciri-ciri harga diri yang sehat. Yang pertama, dapat menolak permintaan orang lain jika kamu merasa tidak ingin melakukannya. Yang kedua, tidak selalu memikirkan pengalaman negatif pada masa lalu. Yang ketiga, dapat mengapresiasikan kebutuhan diri. Yang keempat, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Yang kelima, memiliki percaya diri yang tinggi. Yang keenam, memiliki pandangan hidup yang positif, menghargai diri sendiri, dan mencintai diri sendiri.
Inilah ciri-ciri self system yang tidak sehat. Percaya bahwa orang lain lebih baik daripada diri sendiri, selalu terpaku pada kelemahan diri sendiri, takut gagal dalam mencoba sesuatu yang baru, sulit untuk menerima pujian dari orang lain, lupa dengan diri sendiri, dan selalu mendahulukan orang lain. Ada pula aspek-aspek dalam harga diri, yaitu kekuatan, keberanian, kebijakan, dan kemampuan. Dan ada beberapa faktor yang memengaruhi harga diri juga, yaitu opini orang lain, pikiran sendiri, keterampilan diri, pola asuh saat masa kecil, keterbatasan yang dimiliki. Adapun cara meningkatkannya, yaitu kenali diri sendiri, berhenti membandingkan diri, memiliki tujuan hidup, jalin relasi yang positif, terima keadaan diri, dan memiliki sifat positif. Sebagai makhluk sosial, wajar kalau Anda merasa perlu menjaga image atau citra diri yang baik di depan orang-orang. Karena itu timbul kecemasan soal pendapat orang lain mengenai diri Anda sendiri. Hal ini sebenarnya merupakan pertanda kematangan pola pikir untuk menyesuaikan diri dan perilaku di lingkungan masyarakat. Orang yang terlalu mencemaskan image-nya di hadapan publik atau di media sosial tentu tidak sehat. Pasalnya, hal tersebut dapat memperburuk gejala dari kegangguan kecemasan, depresi, dan gangguan kepribadian, hingga menyebabkan seorang mengucilkan diri sendiri dari masyarakat. Tanda-tanda jika Anda mengalami self-conscious. Yang pertama, gejala-gejala self-conscious bisa bersifat positif maupun negatif. Gejalanya masih terbilang sehat ketika emosi tersebut masih dalam batas wajar dan tidak berubah perilaku seseorang. Gejala self-conscious yang bersifat positif diantaranya adalah sebagai berikut. Bangga dengan keberhasilan yang dicapai, dapat memahami dan menikmati lingkungan sosialnya, berani minta maaf, bertanggung jawab. Dan sedangkan gejala emosi yang bersifat negatif berikut ini bisa menghambat kemampuan beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Segan mengungkapkan rasa malu atau kecemasan dengan kemarahan atau tindak kekerasan, mudah merasa iri, kerap menghindari melakukan interaksi sosial, sering menyalahkan orang lain atas kesalahan yang diperbuat diri sendiri, lalu menyalahkan diri sendiri, tidak percaya diri, gelisah, cemas, depresi, gugup, atau tidak nyaman. Memikirkan pendapat orang lain ada manfaatnya juga. Sebenarnya, memikirkan pendapat orang lain soal Anda sendiri tidak terlalu buruk. Ini karena pada dasar emosi self-conscious berasal dari kesadaran akan diri sendiri. Kondisi tersebut membantu kita dalam memikirkan cara beradaptasi di lingkungan sosial, juga berperan dalam mencegah seseorang untuk melewati batas atau melanggar norma sosial. Pasalnya, Anda akan merasa bersalah dan malu jika tetap melanggarnya. Emosi self-conscious positif jika tidak berlebihan memiliki banyak keuntungan. Perasaan bangga akan suatu pencapaian dapat mendorong seseorang untuk bekerja lebih keras. Rasa percaya diri dapat mendorong untuk mencoba berbagai tantangan baru. Bahkan emosi self-conscious negatif seperti rasa iri diperlukan untuk mengenali apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup. Mengapa kita sangat peduli soal pendapat orang lain? Perkembangan self-conscious atau kepedulian soal citra diri terjadi sebagai hasil pemahaman seseorang terhadap peraturan, norma, dan tujuan. Anak mulai memahami keberadaan dirinya pada usia sekitar 18 bulan. Pada usia tersebut, emosi self-conscious mulai berkembang. Banyak anak-anak sudah mengenal berbagai jenis emosi, seperti rasa malu pada usia 3 tahun. Sebagai hal yang wajar, emosi self-conscious terjadi seiring dengan pertambahan usia seseorang. Intensitas emosi self-conscious paling tinggi dialami pada usia remaja dan dewasa muda. Pada usia tersebut, seorang mengalami berbagai tekanan sosial untuk pertama kalinya. Bagaimana mengatasi self-conscious yang negatif? Ada banyak cara untuk menangani kondisi tersebut dengan membangun citra diri yang positif dan membangun kepercayaan diri. Cari kegiatan atau passion yang membuat Anda merasa nyaman akan menjadi diri sendiri. Kenali dan pahami kelebihan dan pencapaian yang Anda miliki. Hindari keinginan untuk selalu membuat orang lain kagum. Cobalah untuk berinteraksi orang lain meskipun dengan intensitas yang sedikit. Hal tersebut dapat membantu mengatasi kecemasan dalam berinteraksi sosial.
tingkat kedisiplinan yang berkomitmen dan melakukan suatu hal tepat waktu. Hal ini membantu meningkatkan keyakinan nilai diri sendiri. Bertanggung jawablah jika berbuat salah dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Hindari merasa terlalu bersalah atau sangat malu dengan cara berbohong atau melakukan tindakan yang negatif lainnya. Berlatih teknik relaksasi ketika Anda mengingat hal yang memicu emosi negatif, misalnya dengan cara menarik nafas dalam-dalam. Lanjut ke integritas. Integritas adalah konsistensi dan ketangguhan yang tak goyahkan dalam menunjung nilai-nilai tinggi luhur dan keyakinan. Definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah hipokrisi. Seseorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakan yang sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Mudahnya, ciri seseorang yang berintegritas ditandai oleh salah satunya kata dan perbuatan, bukan seorang yang kata-katanya tidak dapat dipegang. Seseorang yang mempunyai integritas bukan tipe manusia dengan banyak wajah dan penampilan yang disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadinya. Integritas menjadi karakter kunci bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan dari pegawainya. Pemimpin yang berintegritas dipercayai karena apa yang menjadi ucapannya juga menjadi tindakannya. Ciri-ciri orang yang berintegritas yaitu orang yang tidak memakai kedok, orang yang bertindak sesuai dengan ucapan, sama di depan maupun di belakang, konsisten antara apa yang diamani dan kelakuannya, konsisten antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalankan. Manfaat integritas secara fisik. Integritas dapat membuat seseorang menjadi sehat dan bugar. Dengan keadaan ini, seseorang dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari. Manfaat integritas secara intelektual. Integritas dapat mengoptimalkan kinerja otak seseorang. Manfaat integritas emosional. Integritas dapat membuat diri seseorang penuh motivasi, empati, serta rasa solidaritas yang tinggi dalam interaksi bekerja. Manfaat integritas spiritual. Integritas membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam mengartikan sesuatu, termasuk pengalaman hidupnya, seperti keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialaminya. Manfaat integritas sosial. Integritas maupun mengembangkan hubungan antara individu maupun lingkungan masyarakat. Misalnya membuat seseorang mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas maupun kegiatan yang menuntut kekompakan serta kerjasama yang baik. Seseorang dianggap berintegritas ketika orang tersebut memiliki karakter dan kepribadian seperti di bawah ini. Jujur dan bisa dipercaya, mempunyai komitmen, bertanggung jawab, menepati ucapannya, setia, menghargai waktu, mempunyai prinsip serta nilai-nilai hidup. Sekarang kita akan membahas humility dan selflessness. Orang yang tidak mementingkan diri sendiri adalah orang yang menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan mereka, dan selalu siap membantu seseorang bahkan dengan mengorbankan diri mereka sendiri. Seseorang dengan kerendahan hati atau orang yang rendah hati adalah seseorang yang memiliki segalanya dan jelas berkecukupan tetapi tidak bersikap sombong tentang hal itu. Sebaliknya, mereka bersahaja dan kecuali mereka memberitahu Anda bahkan tidak akan tahu bahwa mereka baik-baik saja seperti sebenarnya. Seseorang dapat menjadi tidak mementingkan diri sendiri dan rendah hati seperti Keanu Reeves dan beberapa selebriti lainnya. Tapi kedua kata tersebut tidak dapat dipertukarkan. Kerendahan hati adalah ekspresi lahirlah dari harga diri atau batin yang pantas dan dikontraskan dengan penghinaan yang merupakan pemaksaan seringkali eksternal. Rasa malu pada seseorang. Kerendahan hati dapat disalahgunakan sebagai kemampuan untuk menderita penghinaan melalui pengecaman diri yang dengan sendirinya tetap fokus pada diri sendiri daripada fokus dari diri yang rendah. Kerendahan hati dalam berbagai interpretasi
secara luas dilihat sebagai kebijakan yang berpusat pada keasikan diri yang rendah atau keengganan untuk mengedepankan diri. Sehingga dalam banyak tradisi agama dan filosofis, kontras dengan narsisme, keangkuhan, dan bentuk kebanggaan lainnya, dan merupakan sebuah konstruksi intrinsik yang idealis dan langka yang memiliki sisi intrinsik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kerendahan hati adalah kualitas tipe pemimpin tertentu. Misalnya, Jim Scully dan rekan-rekannya menemukan bahwa tipe kepemimpinan tertentu yang mereka sebut level 5 memiliki kerendahan hati dan tekad yang kuat. Kerendahan hati sedang dipelajari sebagai sifat yang meningkatkan efektivitas kepemimpinan. Penelitian menunjukkan bahwa kerendahan hati adalah multidimensi dan menyangkut pemahaman diri dan kesadaran, keterbukaan, dan pengambilan perspektif. 4. Manfaat humility, yaitu dengan kerendahan hati, kita akan mampu memiliki pola pikir yang berkembang. Memiliki kerendahan hati memungkinkan kita untuk memberikan makna terhadap setiap peristiwa yang terjadi di kehidupan kita, baik peristiwa yang positif maupun negatif. Memiliki kerendahan hati akan mendorong kreativitas kita dalam menjalani hidup. Kerendahan hati membantu kita untuk menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Selflessness, tidak mementingkan diri sendiri, adalah bahwa mementingkan diri sendiri adalah kualitas sifat mementingkan diri sendiri. Kondisi menempatkan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Sedangkan mementingkan diri sendiri adalah kualitas atau keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Ciri-cirinya: memiliki kepedulian tinggi terhadap kesejahteraan orang lain, melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan, membantu orang lain meski ada risiko bagi diri sendiri, rela berbagi sesuatu, misalnya makanan, walau diri sendiri sedang kekurangan. Manfaatnya: sikap yang membawa manfaat baik bagi orang lain maupun diri sendiri. Penelitian menyebutkan bahwa perilaku selflessness dapat meningkatkan kesehatan baik secara fisik maupun mental. Misalnya, para sukarelawan biasanya memiliki tubuh yang bugar dan sehat karena ia terbiasa melakukan aktivitas fisik yang berhubungan dengan kegiatan sukarelanya. Selain itu, pentingnya juga membuktikan bahwa umumnya manusia mengalami peningkatan kebahagiaan dan rasa syukur setelah melakukan kebaikan bagi orang lain. Menolong orang lain juga dapat dikaitkan dengan penurunan tingkat stres. Dengan kesehatan fisik dan mental yang terjaga, altruisme pada akhirnya juga dikaitkan dengan angka harapan hidup yang lebih tinggi. Namun perlu diingat juga bahwa selflessness yang dilakukan secara berlebihan bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan diri. Respect dan value unibi. Respect adalah rasa hormat, bukan sekedar hormat saja, tapi juga hormat yang disertai rasa keagungan. Bisa dibilang ini adalah tingkat lanjutan dari simpati. Respect bukan sekedar tertarik dan kagum karena hal-hal yang dilihat secara sekilas saja, tapi rasa respect terhadap orang tertentu baru muncul setelah orang mengetahui pribadinya atau perbuatan seorang yang direspek dengan lebih dalam. Kata respect atau menghormati sering disandingkan dengan kata menghargai. Menghormati dan menghargai adalah dua hal yang positif dan saling melengkapi. Di era modern seperti ini, sikap menghormati dan menghargai harus sudah ditanamkan sejak dini. Menghormati dalam KBBI memiliki arti menghargai, menjunjung tinggi. Dalam arti lain, menghormati adalah suatu sikap yang timbul karena kita menempatkan kedudukan orang lain di kedudukan semestinya. Contohnya, kita sebagai anak tidak menyela atau tidak membantah perkataan orang tua. Sikap menghormati ini harus dimiliki sejak dini, karena dengan menghormati diri, kita juga akan dihormati. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghormati dan menghargai orang lain. Hal-hal kecil seperti tersenyum, memberi salam, berjabat tangan juga termasuk cara yang dapat kita lakukan. Kita harus melawan gengsi kita untuk menghormati orang lain. Hargai mereka yang telah membuat kita bahagia dan jangan sampai mereka kecewa. Cara menghargai, respect, dengan diri sendiri dan orang lain. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai diri kita sendiri atau respect terhadap diri sendiri, yaitu menerima diri apa adanya, menghindari perilaku yang merusak diri, memupuk rasa malu,
menjaga nama baik, menjaga perilaku tetap baik, kenali diri sendiri, sadari bahwa kita ini unik atas kelemahan diri sendiri, kembangkan diri Anda sendiri. Mengapa respect itu penting? Karena dengan respect, kita membangun hubungan yang berkelanjutan. Respect menjadi kita lebih tulus dan ikhlas dalam bergaul, lebih bisa berdamai dengan kenyataan. Respect membuat orang lain nyaman di dekat kita. Sikap respect sungguh bisa dijadikan orang lain merasa penting di dekat kita. Manfaatnya yaitu dengan memiliki sikap saling menghargai, akan ada banyak manfaat yang kita dapat. Dengan saling menghargai setiap perbedaan, maka teman-teman akan menciptakan kehidupan yang damai. Lingkungan yang damai ini akan membuat banyak orang nyaman sehingga berdampak pada kegiatan sehari-hari dan kesehatan mental. Berikut ini merupakan value Unibi. Nilai atau your value. Unity atau kesatuan. Kita menekankan pada kesatuan. Kita memiliki perbedaan, tetapi dalam kesatuan maka perbedaan akan saling melengkapi sehingga menjadi sesuatu kekuatan kita. Kita perlu kesatuan hati untuk mencapai visi dan misi kita. Nation, berbangsa-bangsa. Kita bekerja keras untuk bangsa, karena kita tahu bahwa pendidikan adalah senjata bagi suatu bangsa. Pendidikan menjadi benteng bagi bangsa. Pendidikan akan mengubah bangsa. Kita melakukan untuk bangsa Indonesia, namun juga siap dan terbuka menjadi tempat pelajaran bagi bangsa-bangsa lain. Integrity atau integritas. Kita bekerja dan hidup dengan penuh integritas. Integritas adalah inti dari karakter. Integritas lebih dari kejujuran. Boldness. Kita bekerja dan mengabdi sepenuh hati, berani bertindak dan berani bertanggung jawab, tegas dengan standar kebenaran. Inovasi. Kita berada di sini untuk memberi dampak-dampak positif, dampak yang luar biasa bagi generasi muda, bagi keluarga-keluarga, untuk masyarakat, dan untuk bangsa-bangsa. Dan itulah rangkuman dari saya. Sekian, maaf bila ada kesalahan. Sekian warahmatullahi wabarakatuh.